Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini saya masih di luar ya. Ada kegiatan, dari baru saja makan enak sekali bandeng panggang ya. Bukan bipang tapi bandeng panggang ya, bukan bipang ya. Tapi ini ada berita yang hangat, ngeri-ngeri sedap juga, sebagaimana dilansir oleh Glora News, yaitu difitnah gelapkan donasi Palestina, Ustadz Adi Hidayat lapor Bareskrim. Coba kita bacakan ya. Masalahnya apakah akan diproses atau tidak, itu persoalannya ya. Coba kita baca. Si penggalangan dana untuk Palestina. UA belum lama ini mampu menghimpun dana sebesar 30,88 miliar dari masyarakat. Sebesar 14,3 disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI). 14,35 miliar diserahkan langsung ke Dubes Palestina di Indonesia Zuhair Al-Sun, dan 5 miliar sisanya disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina. Ternyata niat baik alumnus Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Garut itu ditanggapi buruk oleh warganet bernama Eko Kuntadi. Pemilik akun Twitter @eko_kuntadi membuat narasi tidak semua sumbangan yang diterima UA disalurkan ke Palestina. Dia juga menulis sumbangan yang diterima UA 2 kali lipat dari sebenarnya. Alhamdulillah, terkumpul 60 miliar, diserahkan 14 miliar, kata Eko sambil mengomentari tangkapan layar 2 berita tentang UA. Eko di akun medsosnya selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Eko juga kerap mengkritik Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan ya, bersama Denny Sregar, kemudian juga Ade Armando, siapa lagi ya, Guntur Romli dan lain sebagainya. Fitnah juga dilemparkan 2 akun di YouTube bernama Suara Istana dan Suara Inspirasi. Video tersebut akhirnya dihapus oleh sang pemilik channel. Namun tangkapan layar dan video yang berisi foto kolase dan narasi yang menuduh UA mengambil uang dari bantuan untuk Palestina masih beredar. Di akun YouTube itu ada foto kolase UA digabungkan untuk duduk di kursi mobil tahanan dikawal polisi. Judul 2 video itu yaitu keterlaluan, dana 30M digelapkan, polisi amankan Ustadz Adi Hidayat, dan akal-akalan Ustadz Kadrun Somad seret Adi Hidayat, tipu donasi Palestina akhirnya terungkap. Luar biasa ya, heran saya dengan orang ini yang tega sekali membuat fitnah. Kalaupun misalnya dia mengatakan itu kritik, ya harus didasarkan fakta, data, dan analisis yang memadai ya. Lewat akun channel pribadinya di YouTube, UA menegaskan tidak mengambil 1 sen pun uang hasil donasi untuk Palestina. Dia pun siap membawa persoalan itu ke ranah hukum karena sudah mengumpulkan semua buktinya. Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum. Saya sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu sulit dihentikan. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan, saya siapkan supaya menjadi pelajaran yang baik, kata UA. Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melaporkan akun yang membuat konten dan komentar berisi fitnah. Meski ada yang sudah dihapus, timnya sudah mengamankan bukti tersebut. Tolong jangan siapkan banyak materai, karena saya punya banyak materai pada orang-orang yang fitnah. Saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya. Kalaupun Anda hapus, saya dapat laporan dihapus. Kami ini tim riset, jadi tak sembarangan. Kalau ada coba-coba berbuat sesuatu, sudah kami download duluan dan kami screenshot, kata UA. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini ya? Begini, saya merasa ya, ada kelompok masyarakat di Republik ini yang tidak suka dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan celakanya kelompok masyarakat itu mengidentifikasikan dirinya sebagai pencinta Presiden Jokowi. Ya katakanlah orang seperti mungkin Eko Kuntadi ya, yang disebut dalam
cuitan ini karena saya underlining berita ini saja misalnya. Sangat kritis terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Sangat kritis kepada katakanlah ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang diketahui juga sering berseberangan atau sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal kritik apa salahnya ya? Harusnya kan yang menjawab kritik tersebut tidak perlu kelompok masyarakat lainnya, tetapi yang menjawab itu adalah juru bicara istana yang resmi, yang digaji secara resmi, bukan oleh buzzer. Kalaupun misalnya ya orang-orang seperti Eko Kuntadi misalnya merasa mencintai Presiden Jokowi dan sangat tidak menyukai misalnya Anies Baswedan, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, tetapi kan tidak bisa kebencianmu terhadap satu kaum menghalangi kamu untuk berbuat yang objektif, berbuat benar. Kalau misalnya dia mengkritik mengenai katakanlah hati-hati dengan dana tersebut, ya jangan sampai kemudian digelapkan, harus ada akuntabilitasnya, it's okay. Tapi ketika menyebut alhamdulillah sumbangan 60M disalurkan 14M, ya itu jelas menurut saya ya fitnah, penghinaan, seolah-olah Ustadz Adi Hidayat korupsi di sana. Dan ini saya kira persoalannya sangat serius karena sudah menyangkut fitnah yang luar biasa. Jadi sobat RH sekalian ya, saya ingin menghimbau kepada siapapun, marilah kita berdemokrasi secara asal jangan menebarkan kebencian yang memang nyata-nyata kebencian. Kalau kita mengkritik misalnya pendapat Refli Harun itu pendapat yang katakanlah pendapat yang konyol, it's okay. Refli Harun itu pendapatnya Sontolo yang it's okay. Tapi kalau mengatakan Refli Harun mendapatkan sumbangan 60M dan cuma disalurkan 14M, itu masalah. Itu menyangkut integritas orang. Karena tuduhannya tuduhan serius, yaitu menggelapkan dana bantuan umat. Itu kelasnya sama saja dengan korupsi uang negara. Jadi korupsi uang masyarakat, uang umat sama kelasnya dengan korupsi uang negara. Jadi sobat era sekalian, saya kadang-kadang tidak habis pikir ya. Ada orang yang mau menuliskan hal seperti itu dan membuat konten seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak suka dengan Ustadz Adi Hidayat, dianggap dulu pendukung Prabowo misalnya, padahal Prabowo sudah masuk kabinet juga, atau katakanlah dia punya potensi untuk mendukung Anies Baswedan dan kelompok masyarakat yang satu tidak suka dengan Anies Baswedan ya, lebih suka memilih Ganjar Pranowo atau Prabowo, atau yang penting asal bukan Anies Baswedan, maka sampaikanlah kritik itu secara konstruktif, secara intelektual, tidak perlu membuat fitnah. Hal yang sama berlaku juga kepada kelompok masyarakat yang so-called tidak suka dengan Presiden Jokowi atau beroposisi pada Presiden Jokowi. Jadi himbauan ini vice versa, timbal balik. Jadi marilah kita jaga budaya. Kedua, jangan dikriminalkan. Itu saja. Yang lainnya silahkan. Nah, tapi saya juga tidak tahu ya pidana korupsi apakah saya akan diam saja. Jadi tidak semua orang yang kemudian cuek. Ada orang yang tidak bisa cuek. Nah, mungkin UA merasa keterlaluan ketika dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang tak tanggung-tanggung, 60 miliar 14M yang tersalurkan. Lalu saya mendengar bahwa itu adalah kritik. How come kritik? Kritik itu kan harus didasarkan oleh fakta, data, dan analisa yang sedapat mungkin korek, yang sedapat mungkin kita ada. Tapi kalau kita berspekulasi mengenai angka, saya kira itu bukanlah kritik, tapi itu sesuatu hal yang sengaja untuk ya katakanlah mengekspresikan ketidaksukaan. Saya kira aneh sekali bangsa ini ya. Ustaz seperti Tengku Zulkarnain justru banyak sekali difitnah. Mereka bukanlah orang-orang yang so far ya dalam penglihatan saya, bukanlah orang-orang yang berkuasa, yang punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, yang punya potensi untuk menggaruk uang negara. Kenapa kita tidak katakanlah ribut dengan Juliari Batubara, dengan Edi Prabowo, dengan partai-partai yang jelas-jelas memang kader-kadernya korupsi dan lain sebagainya. Kenapa kita ribut dengan orang-orang seperti itu? Jadi
sangat aneh menurut saya ya, republik ini. Tetapi it's okay, mungkin itulah kembang dari demokrasi. Kita harus hargai, kita harus jaga. Yang penting once again jangan membuat fitnah atau hoax. Itu saja. Anda boleh kritik saya sekeras-kerasnya, dibilang bodoh juga tidak apa-apa ya. Saya kira setiap saat ketika saya berkomentar ya, ada saja orang yang mengatakan, yang so-called mengaku sebagai pendukung Presiden Jokowi ya, mungkin juga berharap seperti Abdi Sleng, juga nggak tahu ya, bisa diangkat jadi komisaris dan lain sebagainya, lalu mengkritik gila-gilaan. Refli sedang menunjukkan kebodohannya. Kadang-kadang jumlah berapa kali saya tayang di YouTube saja dipermasalahkan. Yang katanya 6 kali setiap hari. How come? Terserah saya kan. Mau saya tayang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi it's okay lah, biarlah. Kalau cuma sekedar kritik seperti itu, it's okay. Tapi sekali lagi, kalau saya boleh memilih, kritiklah yang substantif. Misalnya, wah cara berpikir saya itu kurang komprehensif, tidak mempertimbangkan aspek hubungan civil and society, ya kan? Civil society and the state, tidak mengkaitkan, tidak mempertimbangkan keseimbangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu enak. Tapi kalau cuma mengatakan bahwa pikiran saya bodoh, saya sedang menunjukkan kebodohan, ya kan? Saya kadrun misalnya, saya mulai menjadi kadrun, saya sakit hati. Saya katakan itu tidak akan mengubah apa-apa, saudara-saudara sekalian ya. Itu tidak akan mengubah perdebatan yang intelektual di antara warga net, tetapi hanya ya sekedar kembang-kembang. Dan saya pun nggak akan baca. Tapi sekali lagi, jangan fitnah. Kasianlah orang yang sudah mau berbuat baik seperti Ustadz Adi Hidayat, mengumpulkan dana bagi Palestina, tiba-tiba difitnah seolah-olah dia menggelapkan sebagian besar dari sumbangan itu. Bayangkan, narasinya 60M, 14, sekian yang disalurkan. Berarti kan yang dikorupsi sampai 40M lebih. Bahkan yang dikorupsi 45M. Luar biasa kan? Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kepada siapapun yang membuat konten di media sosial, entah itu melalui cuitan atau itu video, untuk jauh lebih bertanggung jawab untuk membuat semua yang dituangkan tersebut. Sekali lagi, no hoax ya. Kritik boleh, hoax jangan. Kritik boleh, fitnah jangan. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.